لوحنا الدم تاخندا واستولوا أغلينا أين. Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Tidak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah, tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul, setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita, setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? Perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jirona sampai ke Taif. Sekarang itu jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jirona. Sekitar 30 menit dari kota Makkah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ganimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ganimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar ketika mendapatkan semua ganimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ganimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor onta, sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor onta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor onta. Hampir semua orang Makkah itu mendapatkan onta yang lebih dari 10 ekor onta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor onta. Setelah semuanya dibagi, ganimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak dibagi semuanya kepada orang Makkah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan onta, ayam atau bebek hanya gak dikasih, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik hanya gak dikasih. Pahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa? Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, nggak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang benar. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih, Sudurinas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya nggak kepikiran sampai kayak gitu. Ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor desas-desus. Mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih? Kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap. Ternyata sebelum mereka udah nyantuin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor, langsung dikumpulkan kaum Ansor, kumpulkan semuanya. Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya nggak berani ya tuh ya. Kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diem aja, ya ma'asyara Ansor. Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih, sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya, ya ma'asyara Ansor. Aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'asyara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah? Lalu aku datang membawa iman kepada kalian. Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh? Lalu aku mempersaudarakan kalian. Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka? Lalu aku selamatkan kalian. Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka?
Lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan, ya ma'asyara Ansor. Apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih, bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam karena tidak punya apa-apa kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahir demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Ansor, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah surat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang solih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia. Dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari reda Allah. Dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau ditangkap beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berdoa dengan Allah dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah dan itu pun membuat saya tenang. Jadi, tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa, karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah nggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh nggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir nggak? Hariwang nggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm jalan. Mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi, perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya? Ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman, begitu dia nggak ada yut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa, subhanallah. Pas sudah selesai baca doa sudah tenang nih, nyetirnya tenang nih. Kenapa? Sudah baca doa nyetirnya tenang. Kenapa? Karena sudah tawakal sama Allah ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena sudah baca doa, ya Allah saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga, sudah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita. Tapi begitu kita baca doa jadi tenang, itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang ajalah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin aja sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Sudah ngelibatin Allah jadi tenang.
itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, sudah serahin aja sama Allah. Ya udah tenang, sudah antara Allah yang balas. Oh, sebaik-baik apa? Allah sebaik-baik pembalas, balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu nggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam, bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya, dan tidak ada laki-laki di rumah saya pergi, atau namanya walaupun ada laki-laki juga namanya perampok, mungkin rame-rame atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan. Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala quwata illa billah, subhanallah, sampai kalimat ya Allah, aku engkau, entah sahibu fisafar wal khalifatu lil ahl fil ahl, engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang, pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita? Kemudian Rasulullah baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah, termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita, itu mah yang kesekian. Nomor satu, Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita, ayah ibu kita, gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati, gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya, likulli imri'in yaumaidin. Pada hari itu semua orang sya'nun yugni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Noah, Nabi, semua anbiya dan semua manusia. Pada hari itu yaumaidin sya'nun yugni likulli imri'in, semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita. Tapi pas kita bangkit, kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeran, dia juga akan ngelihat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Nggak usah GR. Di hari akhirat itu nggak perlu GR, karena dia juga nggak bakalan lihat, nggak akan ingat kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia, panggilan kesayangan kita, say gitu ya, say hey, say, panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa, ingatannya belum balik, soalnya udah kelamaan ditidur di dalam kubur gitu. Misalnya nggak peduli dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong kita. Dia yang penting selamat. Saya udah selamat kekasihnya, ya terserah nanti kalau dia udah beres baru nanti dia. Itu juga nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Cuman satu orang, Muhammad, itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang masyarakat, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad sini-sini, siapa kamu?
umat Muhammad gempulin semuanya, umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan wahai Muhammad. Minta ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kawasar, beri minum kepada umatmu. Panggil wahai umatku, umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana wahai Fatimah? Sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar Rasulullah, padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Terus memberikan minum satu persatu, bahagia banget. Ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah ibu kekasih meninggalkan kita, jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya, ngomongnya mama papa gak akan cinta-cinta banget semua mah. Kenapa pak? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok pak, gak akan lupa. Lupa kapan pak? Nanti di akhirat. Oh iya papa juga gitu kan. Iya sih, di situ emang semua orang saling melupa, saling melupakan. Dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri. Kecuali Rasulullah SAW, di mana umatku? Ya Allah, kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi, ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang engkau minta ya Allah. Selamatkanlah umatku dari Sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu. Kata Allah, maka tunggulah mereka. Di ujung Sirat Nabi menunggu kita. Di ujung Sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat-lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah, sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman. Sekecil biji kurma di dalam neraka, Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin ketika ketemu dengan Rasulullah. Mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan memeluk mereka, dipersilahkan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi, malaikat udah gak ada lagi, balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis ya Allah? Selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung, sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama, sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi zarah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi, balik lagi, sujud lagi. Ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu ya Allah, demi kasih sayang yang kau miliki. Selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah,
baru aku bisa menyelamatkan kalian ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal. Apa kata Nabi, wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah, biar aku bisa menyelamatin paman, walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan, sibuk, sujud Allah permintaan, api neraka iman umat, sujud air mata memohon la ilaha illallah kunci surga. Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas kemudian disirat, kemudian di depan pintu neraka terus sibuk untuk memikirkan umati, ya Rabbi kaifah umati, gimana umatku. Ya Allah, Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah, apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat. Cinta yang paling besar dari Rasulullah gak lupa sama kita, kenal juga enggak, bahkan kita berselawat kepada beliau aja males, beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja. Orang yang berselawat kepada saya, yang gak berselawat gak usah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, gak masalah, yang penting umatku, ya Allah selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakratul maut Rasulullah, apa yang beliau panggil umatku. Ketika beliau haji di Wadah, apa yang beliau ucapkan, sampaikan apa yang kalian dengar. Ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita, terus mikirin kita hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan aku juga mencintainya. Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah. Seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian, karena kalian bertemu dengan aku, dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah. Kita ini dianggap keluarga Rasul Ahlul Bait loh, bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget. Orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa, tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau, yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselawengkan, yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau, tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita? Kalau bukan karena mencintai kita, siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia, itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk, lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim, tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur, saking cintanya Rasulullah kepada, dan bahkan dengan seizin Allah Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud, beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga, bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau, karena beliau sering mendoakan kita, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman, dan yang mengikuti arah Yaman, dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan dalam sholat malamnya Rasulullah SAW.
Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah belum lagi cinta Allah kepada, masih ingat dengan ayat Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina dinah. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengalami, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Nggak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah melihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah melihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat, tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin, dan Allah gak akan panggil. Malaikat semuanya lihat, malaikat semuanya lihat nih, hambaku lagi berbuat dosa. Nggak ditutup ya aib kita, besok ditunggu sehari. Malaikat, ya Allah, ini udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia taubat. Allah membuka pintu taubat untuk dosa siang hari, di malam hari Allah buka pintu taubat di malam hari. Untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu taubat di siang hari. Untuk orang yang berdosa di malam hari, oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam ya Allah, dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Enggak bangun juga 24 jam, Allah nunggu kita. Enggak boleh catat dulu. Hari pertama enggak bertobat, enggak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepada aku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu enggak datang-datang. Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda mendengar suatu ceramah yang kita banget, ini penceramannya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian, Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, gak kesini jalannya, yang itu yang benar. Yang benar ini mas, sesat bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita. Kalau kita tersesat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita. Sejak awal kita berbuat dosa, tidakkah Allah cukup buat kita nikmat yang kita rasakan siang dan malam, padahal kita gak sholat. Coba harusnya kalau gak sholat itu langsung diminasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita, sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji, dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jakankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang disoh pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazzin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita.
kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain, udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat. Itu seperti, kalau bahasa Nabi mah, seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala, supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Maha baik kepada hamba-hambanya Rasulullah SAW. Setia banget sama kita, maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang laki-laki yang buta, lumpuh tua sendiri, sebatang kara miskin, tinggal di sebuah bubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya. Tetapi melihat dia tersenyum aja, Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin fakir, malah sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu, lumpuh lagi, udah tua rentah lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri bahagia dan selalu mengatakan Alhamdulillah?" Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi lah kayak gini keadaannya, tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi." "Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi?" "Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan, kecuali kepada orang yang sedikit sekali, nikmat yang sangat berharga." "Nikmat apa itu Allah berikan kepada saya?" 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu, lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur, dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu sudah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libat masbuk, dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam, pasti tahiyat terakhir aja dia datang. Kalau sholat Jumat duduk paling belakang dekat teras atau di teras, giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan, yang pertama nyalain motor, pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh, itu si kakek-kakek buta masbuk. Terus Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata. Ini orang, pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang. Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia, makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya karena udah meninggal is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, "Ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka?" Kata Allah, "Ya Musa, dia itu udah masuk surga." Nabi Musa kaget. "Hah, gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat." Kata Allah, "Ya Musa, tahukah kamu suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat masbuk, pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu. Yang bawa dia pulang, di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, 'Kita sekarang lagi di mana nih?' Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, gak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan tanah yang lapang. Ketemu orang, dia tanya, 'Mas Sani lagi di mana nih?' Orang buta. Orang itu mengatakan, 'Bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang.' Kata dia, Gak, Rahman Allah lebih lapang, Rahman Abul Allah lebih luas. Cuman itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas, dan memang rahmatku luas wahai Musa. Maka dengan itu aku ubah takdirnya.
Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatikan ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeren gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu GR. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelihat ke langit sedikit, wahai ambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahalazim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahman Allah, kasih saya Allah lebih luas daripada kemarahan-kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya. Dalam hati kita hasbi Allah wa ni'mal wakiyah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley, naiknya pebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley, udah lengkap tuh pakaiannya, jangan pernah merasa aman. Sebelum menangkatan bismillahirrahmanirrahim, udah ikhtiar ini, ikhtiar itu, jangan pernah merasa cukup. Sebelum mengatakan tawakal tuh Allah, pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan, Allah cukupkan, Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa mayyatakillahi yaja'allahu makhroja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya.